Salam online Sikikan, kembali lagi di channel ini Amalm. Kali ini kita akan membahas story PGR chapter 11. Dan saya infokan untuk para Sikikan, Hidden chapter 11 ini akan saya pisahkan karena durasi video yang terlalu lama jika disatukan. Tapi untuk Hidden itu sendiri juga membahas hal sangat penting di chapter ini. Jadi saya sarankan untuk menonton Hidden story juga agar tidak kebingungan di kedepannya nanti. Baiklah tanpa basa-basi lagi ayo kita masuk ke story. Selamat menonton Sikikan. Chapter 11, Nona Ouroboros. Aslam Gerbong 14, muncul langsung 3 orang ini yang sedang berkumpul. Mereka ngapain bang? Nyariin Sikikan Meng. Emang Sikikan kemana bang? Gak tahu Meng. Liv berusaha melacak radar Sikikan tapi ada yang mengganggu sinyal itu. Dan Lee sedang berusaha menetralisir sinyal gangguan tersebut, lalu Lee bilang sinyalnya tersamar sempurna. Siapapun yang melakukannya pasti sangat paham dengan cara kerja sistem penentuan posisi radar kita. Dan Lee juga butuh waktu untuk memecahkan gangguan itu selama 10 menit. Lalu Sophia berusaha melaporkan situasi pada Jamilah. Namun di saat yang sama terdengar suara 2 pasang langkah kaki dari kejauhan. Itu adalah Aston dan Changyu, dan Aston bilang untuk jangan mengganggu pemimpin dulu untuk saat ini, karena ada urusan penting. Dan masalah Sikikan yang hilang itu tanggung jawab Akdilek, mereka sedang berusaha semaksimal mungkin dalam hal ini, lalu Aston menanyakan perginya Bianca, mungkin Sikikan bersamanya karena ada urusan mendesak. Tapi Lucia bilang komandan tidak akan pernah meninggalkan kami tanpa pemberitahuan. Adapun Bianca dia kembali ke Babilonia kemarin untuk misi lain. Jadi kepergian Bianca tidak bersamaan dengan hilangnya komandan. Justru hilangnya Sikikan bersamaan dengan hilangnya Ashlar. Liv semakin khawatir karena Mind Beacon Sikikan mulai memudar. Tapi Changyu menanyakan kapan terakhir mereka bertemu Sikikan. Ya terakhir bertemu di sini, ternyata Changyu punya penciuman cukup tajam, dan dia mencium bau obat penenang di sekitar sini. Dan zat itu bernama metosiflurane dan ada zat kimia lainnya terdeteksi di udara. Itu efektif pada manusia tetapi tidak pada konstruk, trik yang sederhana, namun licik. Para pelaut gila itu akhirnya mendayung di sini, ucap Changyu. Dan sepertinya Sikikan dijadikan barang dagangan dan dibawa oleh para pelaut itu. Tak lama sinyal Sikikan mulai terlihat dan dibawa ke pelabuhan kota 09. Lee sudah mencoba mengambil info tentang kota itu dari database, dan perlu izin untuk info lebih lanjut, dan data yang didapat hanya nama pelabuhan Chitong dan nama Kowong Chamber of Commerce yang terlihat di daftar. Yaitu adalah KCC, organisasi yang berada di atas kapal, dan sepertinya Grey Raven dalam masalah besar. Sikikan tersadar dan berada dalam sebuah kapsul, ternyata perasaan gak enak gua di chapter sebelumnya terjadi guys. Sikikan diberikan misi rahasia oleh Pak Hasen yang bahkan anggota Grey Raven tak boleh tahu. Misi ini adalah menyusup ke kapal KCC, karena Pak Hasen percaya dengan kemampuan tempur solo Sikikan. Ya karena dulunya Sikikan adalah pemimpin dari FOS. Dan Sikikan tersadar di ruangan ini. Lalu Sikikan mengecek koneksi dan kondisi, saat memegang bagian leher terasa seperti ada benda yang dingin. Seperti semacam kerah yang terbuat dari bahan khusus, saat Sikikan menyentuh kerahnya, Mind Beacon Sikikan mencatat reaksi, ini mungkin karena pengalaman Sikikan sebelumnya dengan ruang koneksi, dan saat itu juga terlihat sesaat Sikikan memasuki virtual mind. Yah kita dapat informasi sedikit soal mind di interlude arcs like ya guys, jadi agak paham-paham sedikit tentang ini, lalu Sikikan bangkit dan mengecek sekitar, dan sadar bahwa dia sudah bukan di kereta lagi, saat melihat jendela barulah menyadari bahwa dia berada di sebuah kapal. Jika intuisi Sikikan dapat dipercaya, benda seperti kerah pada Sikikan ini memiliki tujuan yang terkait dengan ruang koneksi, dan kemungkinan besar ada hubungannya dengan mind virtual yang Sikikan rasakan sebelumnya. Mungkin bisa digunakan untuk keuntungan di misi ini. Dan Sikikan mencoba sambungkan koneksi ke Mechanoid, mencoba menemukan kunci sandi pintu dengan koneksi mind virtual dengan Mechanoid dan berhasil. Akhirnya Sikikan berhasil keluar dari ruangan. Ya sebenarnya Sikikan karakter kita di game ini benar-benar kompeten dan sangat memiliki peran. Gak kayak di game sebelah malah jadi kayak karakter gak guna. Di game yang mana tuh bang? Gua gak mau sarkas Meng. Cuma dia ada istilah manggil kan. Lalu ada seseorang membicarakan soal transaksi, dengan dalih ucapan terima kasih karena telah mengajarkan bahasanya, dan tak mau menerima hasil sebelum urusan ini selesai. Lalu kita pindah tempat lain, yang sedang membicarakan kapal ini dan pameran dagangan yang akan segera hadir. Yah kapal ini sepertinya punya rahasia khusus di dalamnya.
Grey Raven sampai di pelabuhan di mana sinyal terakhir Sikikan berada. Lee masih belum bisa melacak sinyal Sikikan sepenuhnya, karena bukan hanya sinyal itu diganggu, bahkan juga diblokir dan enskripsi. Dan sebenarnya Chang Yu bersama Sophia ingin membantu dalam misi ini juga. Tapi kita semua tahu daya tempur Acha terbatas, dan akhirnya Grey Raven menunggu hingga kapal KCC itu tiba. Sambil menunggu mari selidiki lagi daerah ini, mungkin ada petunjuk lain. Tak lama sinyal samar-samar Sikikan menghilang seperti sengaja diputuskan, dan Grey Raven menyadari itu sengaja dilakukan oleh Sikikan. Menimbulkan pertanyaan bagi mereka kenapa Sikikan sengaja mematikan koneksi Mind. Tapi mereka tetap optimis dengan apa yang dilakukan Sikikan, terutama Lucia. Lalu tak lama sinyal biologis terdeteksi di permukaan laut dan mendekat. Menerobos kabut malam dengan cahaya dan terlihat sosok kapal besar. Yaitu adalah kapal KCC, lalu dari kapal itu terdengar seperti sebuah nyanyian. Tapi saat Lee mencoba mendeteksinya kembali, suara itu lebih mengarah ke sebuah opera boneka, dan Lee juga menemukan dari hasil data yang ia cari, bahwa ada tulisan kuno dan retoris, yang sepertinya berasal dari peradaban timur yang hilang. Ini akan diklasifikasikan sebagai bagian dari warisan kemanusiaan yang berharga. Dan hanya itu yang bisa mereka dapatkan saat ini. Kayaknya kalau Ayla ada di sini dia pasti bakal senang banget, dan kapal pun berlabuh. Lalu Liv merasakan koneksi Mind Beacon Sikikan terdeteksi tepat berada di kapal itu. Ya seperti yang kita sudah bahas di interlude Arcs Like soal Mind Beacon dan Mind koneksi ini ya guys. Dan juga banyak sinyal biologis dalam kapal ini, dan belum ada terdeteksi sinyal corrupted. Tanpa basa-basi lagi Grey Raven pun naik ke kapal. Tak ada penjaga di pintu masuk ataupun pembatas lainnya. Yang ada kelihatan di sini hanyalah manusia. Dengan jumlah yang banyak, Lucia membaca jalan dengan hati-hati, dan langkah cepat. Sementara Lee mengamati sekeliling dengan cermat, lalu Liv juga mengikuti rasa penasarannya yang tergugah oleh tempat ini, keadaan pasar seperti pada umumnya. Dengan orang-orang yang menjajakan barang dagangan, ada yang menjual tabung oksigen antivirus, ada yang menjual dengan harga diskon khusus hari ini, ada yang menjual pupa kalengan, dan bahkan ada yang jual belatung kalengan. Lah belatung mereka jual buat apaan bang? Ya mungkin buat obat, atau buat dimakan kalau doyan juga bisa. Orang bangsa kayak mereka kecoa juga dimakan. Buat lu juga bisa kalau doyan. Maaf aja ya bang, gua lebih doyan tulang ayam daripada gituan. Ya udahlah lanjut guys. Dan Grey Raven menyadari bahwa ini adalah sebuah pasar. Lah kemana aja lu orang dari tadi? Tapi memang bukan hal biasa guys ada pasar di zaman era kehancuran seperti ini. Ya meski sedikit mirip dengan Acha, dan Lee bilang mungkin dua organisasi ini saling terorganisir. Tapi Liv malah terdiam di depan sebuah toko kumuh yang ada di dalam gang yang gelap. Dengan penjaga kios yang terlihat tak baik-baik saja. Suaranya kasar dan tidak jelas, seolah berasal dari pita suara yang rusak. Lalu penjaga kios menggeledah jubahnya dengan tangan yang gemetar, dan memberikan sebuah tas kedap udara kepada Liv. Dia mengerutkan bibirnya, mencoba mengeluarkan senyuman ramah, sambil berusaha menawarkan barang dagangan dengan kondisi seperti orang kecanduan, dan ia menarik tangan Liv. Hingga menyadari bahwa Liv bukan manusia, melainkan seorang konstruk, barang dagangan yang paling berharga di sini. Dan pedagang itu seperti sudah hilang kewarasan berusaha mengklaim bahwa Liv adalah miliknya. Saat kejadian tarik-menarik itu terjadi, Sikikan sedang melihat itu dan berusaha memisahkan mereka. Ya Sikikan malah bertemu Grey Raven secepat ini. Wah gak seru ya bang, cepat banget ketemunya. Gak usah komplain lah Meng, kita ikuti aja alurnya. Yah akhirnya Sikikan menampakkan diri kepada Grey Raven. Tapi karena kejadian itu para mechanoid penjaga pasar langsung berdatangan. Baiklah guys, kita atasi musuh dulu. Tapi saat menghadapi robot-robot itu, mereka menggiring Grey Raven ke tempat yang tak ada kerumunan. Seolah mereka paham tak mau mengganggu kegiatan pasar. Dan tak ada satupun dari mechanoid itu terdeteksi virus. Dan saat Grey Raven melawan mereka justru orang-orang malah berdatangan. Seolah menganggap ini sebuah pertunjukan. Ya udah daripada dikira kita topeng monyet mending kita turun dulu dari kapal guys. Saat akan turun, kapal mulai bergerak dari pelabuhan dan sudah cukup jauh. Dengan jarak yang cukup jauh ini konstruk tak akan bisa menempuhnya karena keterbatasan water resist. Dan Sikikan memutuskan untuk menginvestigasi tempat ini. Berjalan mengikuti para pedagang, mereka sampai di tempat seperti gudang penyimpanan, mencoba menginvestigasi tempat ini dan menemukan beberapa data, dan dari salah satu data itu ditemukan nama Bluebird dan Ball Whale.
pemain boneka mekanik dari seri akrobatik yang dibuat oleh General Taos Company setelah diakuisisi pada zaman keemasan. Bukan hanya mereka tidak tertular Punishing virus, namun secara mengejutkan mereka juga terpelihara dengan baik. Tak ada satupun terdeteksi Punishing virus di sini dari robot maupun manusia. Tapi para orang di sini menunjukkan biosinyal yang sudah cukup lemah dan memprihatinkan. Yah, kapal ini sepertinya masih menyembunyikan rahasia. Baiklah, coba cari informasi dari boneka mekanik ini. Setelah sedikit diteliti, robot-robot ini memiliki memori penyimpanan eksternal di belakang leher mereka yang berbentuk seperti kerah. Mirip seperti yang ada di leher si Kikan. Mungkin kita bisa mengambil data itu tanpa merusaknya dengan menggunakan perangkat koneksi si Kikan. Karena itu dapat memperkuat sinyal saat pembacaan data berlangsung. Dan ini adalah desain perangkat tingkat rendah yang identik dengan sistem kapal. Dan mungkin ada perbedaan visual juga, tapi Lee belum bisa memastikan itu. Dia perlu melakukan beberapa perubahan untuk memantau dan menyesuaikan lingkungan kapal. Sementara itu Liv mencoba meretas inti mereka. Lee akan menyesuaikan lingkungan untuk membantu peretasan. Yah, sederhananya Liv melakukan peretasan. Lee menyesuaikan lingkungan agar mempermudah pergerakan. Si Kikan menjadi tower penguat sinyal agak jangkauan lebih jauh dan mengambil data, dan Lucia bagian eksekusi. Dan mereka mendapatkan sebuah pecahan rekaman yang isinya seperti ini. Seperti yang dijelaskan barusan, ternyata benar mereka memiliki visual yang terbatas, makanya Lucia bisa melakukan eksekusi diam-diam seperti seorang assassin. Kita gak boleh bikin keributan di sini guys. Jadinya harus diam-diam, dan akhirnya Grey Raven mendapatkan beberapa chip untuk melakukan analisis. Sudah melakukan ekstrak dari beberapa shell memori, tapi yang didapat hanyalah hierarki otoritas kapal ini saja. Dan otoritas itu didasarkan pada 3 hal: verifikasi, biometrik, dan organisme. Atau dalam hal ini manusia memiliki otoritas terendah di kapal ini, lalu di atasnya ada mechanoid, lalu kemudian konstruk, dan terakhir kekuasaan tertinggi dimiliki oleh sistem kendali utama. Mendengar hal itu, ekspresi sedih langsung menyelimuti wajah Liv, seolah teringat akan sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan awak pulau yang dimaksud para pedagang adalah sekelompok orang yang bertugas di bawah kendali seseorang yang disebut pulau, dan pulau sendiri adalah salah satu anggota kru Kowloon. Dan anggota lainnya bernama Kyuniu, Yazi, Chao Feng, Suani, Basia, Bian, Fuxi, dan Chiwen. Itu semua adalah nama kode dari Kowloon Crew Construct yang ada di kapal ini. Mereka memiliki otoritas tingkat menengah, dan mereka juga memiliki virtual mind yang berfungsi normal. Mereka dapat berpikir pada tingkat yang belum sempurna dan mensimulasikan pemikiran, dan mereka juga mampu mengingat kembali kesadarannya. Dan itulah yang menjadi alasan mengapa si Kikan dapat menghubungkan dan memanipulasinya. Saat si Kikan mencari kode pintu untuk keluar tadi, dan saya jadi paham kenapa mechanoid di sini kebal terhadap virus. Nanti saya jelaskan guys. Dan terminal kontrol di sini juga cukup canggih. Liv telah berusaha meretasnya tapi masih belum menemukan celah. Mereka memiliki sistem yang konsisten, teliti, dan dibuat dengan baik. Semua mekanisme dan peralatan mengadopsi sistem operasi yang sama, seperti sarang lebah. Bentar guys, sistem operasi yang sama? Kalau begitu berarti kemungkinan kita sekarang sudah terekspos oleh mereka. Dan kalau seperti itu berarti ini jebakan, mereka sengaja mengarahkan kita ke sini. Ya abis ngomong gitu tak lama Kowloon Crew mulai terdeteksi di radar. Oke baiklah, kalau begitu kita ikuti permainannya. Grey Raven mulai digerebek oleh para Kowloon Crew. Dan kita semua sudah tahu ya guys bahwa ini pulau. Pulau Crew berhasil menemukan Grey Raven dengan cepat, dan udah jelas Grey Raven berusaha melarikan diri. Di scene ini Lee berusaha menembak pulau, tapi sayangnya pulau dengan tubuh kecil dan gesit melakukan refleks, dan tembakan pun meleset. Sapaan yang bagus Lee. Grey Raven berusaha melarikan diri dari kejaran mereka, tapi mau bagaimanapun mereka berada di kandang Kowloon, dan Grey Raven terpojok. Saat memberi perlawanan pulau dengan tubuh kecil dan gesit langsung mengacungkan pisau ke leher si Kikan. Dengan begitu si Kikan tertangkap, tapi anehnya di sini si Kikan cukup bilang pada pulau, lepaskan aku gadis cantik, dan pulau pun melepaskannya. Yaitu karena salah satu kru Kowloon yaitu Chiwen memberitahu pulau bahwa memang Grey Raven bukan ancaman. Malah sebenarnya Grey Raven adalah tamu undangan di sini karena mereka membutuhkan Grey Raven. Tamu undangan kok malah kayak orang diculik, dikasih obat tidur, udah gitu dimasukin dalam kapsul pula, ditambah lagi masih dikunciin di ruangan kayak gudang.
Ya itu yang dipikir. Lah iya juga Meng. Gua baru inget, ngeri juga ya cara ngundang orang di era sekarang. Sungguh undangan yang hangat. Tapi bodo amat lah, lanjut ke topik. Akhirnya mereka saling memperkenalkan diri, dan Pulau sepertinya tak tahu soal Babilonia. Dan dia juga gak tahu dengan masa lalunya sendiri. Bahkan nama asli sendiri juga gak tahu guys. Ya itu yang dicari. Kok bisa gitu ya? Tapi nanti juga ada saatnya bahas story mereka guys. Nama Pulau bukan nama aslinya. Nama itu dia dapatkan dari nama tim yang ia pimpin, dan dia yang bertugas untuk menjaga pasar. Dan dia juga bilang soal eksperimen, jadi dia gak bisa ingat banyak hal, dan terlalu banyak yang harus dijelaskan. Jadi Pulau menanyakan beberapa banyak yang Grey Raven tahu soal kapal ini, dia akan berusaha menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah kapal ini disebut Nectar. Ini adalah kapal kelas KWR yang digunakan sebagai kapal kargo KCC. Orang menyebut kapal ini Nectar karena hanya muncul saat malam, dan seiring waktu nama itu melekat. Setelah wabah terjadi, pimpinan KCC menjalankan proyek tersebut dan menyelamatkan orang-orang yang berada di yurisdiksi KCC. Sampai kemudian benda itu dibawa naik ke kapal. AL System, pengambilan keputusan yang efisien dan objektif berdasarkan perpustakaan data kognisi manusia yang terus diperbarui, dan sistem itu diberi nama Huaxu, dan Huaxu mengambil alih kapal ini, termasuk sistem perlengkapan, perbekalan, dan senjata. Huaxu menghubungkan semua yang ada di kapal menjadi satu kesatuan dan memperbudak pemimpin, kapal, dan kami. Huaxu menciptakan 3 jenis kerah, jenis fisik yang dikenakan manusia di kapal, dan 2 jenis lainnya masing-masing dirancang untuk mechanoids dan constructs. Ketiga jenis kerah ini pada dasarnya melakukan hal yang sama. Mereka tidak bisa disingkirkan dan mereka membuat kita patuh kepada Huaxu, jadi kerah-kerah itu berfungsi secara massal. Tapi yang berada pada sikikan itu hanya mainan. Entah yang pasangin siapa gua gak tahu guys. Cuma yang berada pada sikikan juga memiliki fungsi yang sama, makanya tak terdeteksi ancaman pada kerah itu. Lalu ketiga jenis kerah ini pada dasarnya melakukan hal yang sama. Mereka tidak bisa disingkirkan, dan mereka membuat kita patuh, tapi Huaxu tidak bisa mengendalikan pikiran siapapun atau membuat siapapun tutup mulut, dan semuanya dikendalikan oleh sistem bodoh itu, kata Pulau. Dan dia juga menjelaskan bahwa keterbatasan sumber daya, para manusia takkan bisa hidup di darat, jadi mau tak mau mereka harus hidup di sini dan menjalankan perdagangan ini. Bahkan pernah ada yang coba memberontak tapi pada akhirnya juga mengharapkan belas kasihan dari Huaxu. Itu semua karena mereka seperti diberikan mimpi palsu bahwa virus akan bisa dimusnahkan suatu hari nanti. Karena itu membuat mereka menjadi candu akan hal tersebut, dan juga harapan kapal akan membawa mereka pulang kembali ke rumah. Dengan itu mereka menjalankan perdagangan dan memberikan pajak. Untuk tetap berada di kapal, mereka bekerja tanpa kenal lelah untuk berdagang, menawar, dan bahkan menipu orang lain. Menyedihkan sekali konflik di kapal ini, demi mimpi palsu itu dan tanpa punya pilihan lain. Lalu bagaimana dengan konstruk? Mereka punya kekuatan untuk melawan, ya konstruk memiliki otoritas lebih dari manusia biasa, tapi hanya sampai batas tertentu. 9 konstruk yang membentuk kru Kowulong berasal dari serangkaian eksperimen yang berhasil. Kami hanyalah peralatan boneka dan kapal cadangan yang berguna dan dirancang untuk memastikan fungsi kapal berjalan dengan semestinya. Apa maksudnya dari cadangan, Bang? Huaxu sedang mencari vessel yang sempurna. Lah kok gitu? Emang dia buat apa, Bang? Karena Huaxu ingin menjadi manusia. Jika konstruk adalah gabungan antara manusia dan mesin, maka Huaxu mencoba melakukan sebaliknya. Menanamkan kesadaran mesin ke dalam manusia, dan semua anggota konstruk adalah wadah dari Huaxu itu sendiri, termasuk Nona Lady Ku. Dan semua konstruk di sini adalah bagian dari Mind Huaxu, dan Huaxu sedang mencari vessel baru sebagai tempat berlindung bagi Mind Huaxu, dan pameran perdagangan khusus dirancang untuk tujuan ini. Huaxu memerintahkan Lady Ku untuk melakukan pemetikan untuknya mencari vessel yang sempurna. Dan Pulau meminta bantuan untuk mencegah hal itu terjadi, karena hanya orang luar yang dapat melakukannya. Dan Lady Ku sendiri yang mengetahui letak dari terminal kontrol pusat. Hancurkan kontrol pusat itu dan bebaskan mereka dari kontrol Huaxu. Dan kita perlu merebut Lady 0U dari Huaxu, dan pameran perdagangan adalah satu-satunya peluang. Mengenai cara kami mengikuti pameran perdagangan dan cara untuk mendekati Lady Ku, Pulau sudah merencanakan semuanya. Baiklah guys, kita bantu pecahkan masalah di kapal ini, dan Pulau berjalan ke arah Lucia.
Pulau memberitahu bahwa pameran perdagangan ini akan ditampilkan 8 dagangan. Setelah itu, mereka akan melalui 4 putaran pemeriksaan. Yang terbaik yang dipilih dari mereka akan diterima oleh Lady Ku. Dan apa yang telah disiapkan Pulau akan membuat semua orang terkejut kali ini. Tunggu dan lihat saja, tapi Lee malah tidak yakin-yakin dengannya. Oke. Pameran dimulai, dan terlihatlah Lucia yang telah memakai kostum. Liv melihat Lucia tampak hebat dengan kostum itu termasuk saya. Ya pokoknya Lucia agak canggung tapi demi misi akan ia lakukan. Lalu pemimpin dari KCC Lady Ku pun muncul sebentar di balik tirai. Setiap kali ada pameran seperti ini Lady Ku hanya memperhatikan dari jauh dan tak boleh ada yang mendekatinya. Karena Lady Ku hanya bertugas mencarikan wadah yang bagus untuk Huaxu, dan ia sama seperti Pulau, punya kekuatan tapi tak bisa digunakan untuk melawan Huaxu, jadi hanya bisa patuh padanya. Lalu apakah dia akan menghalangi misi kita? Pulau bilang sejauh yang ku ketahui, Chao Feng, Fuxi, dan aku adalah kelompok bertahan terakhir yang masih berusaha menyelamatkan para pemimpin dan membebaskan diri kami sendiri. Kru Koolong lainnya mempunyai pendirian yang ambigu. Dan dia curiga beberapa di antara mereka sudah dipindahkan pikirannya. Dan satu-satunya yang harus diwaspadai adalah Yazi, dialah yang menjaga pemimpin. Lalu saat percakapan berlanjut, Lucia menaiki panggung seperti yang diinstruksikan, boneka mekanis di sekelilingnya langsung beraksi, dan ternyata tesnya pun disuruh bertarung. Ya bagi Lucia dah jelas ngadepin para krocomah gampang guys. Lalu karena salah perkiraan Yazi datang dan menyadari kekuatan Lucia, dan akan menjadi tes terakhir Lucia melawannya. Ya mau siapapun lawannya, Lucia tetap menang. Akhirnya saatnya telah tiba. Ada suara yang berkeluh kesah dengan kostum yang ketat dan bagaimana dia harus berpose. Dan juga mengeluh kenapa konstruk cewek seribet ini. Cewek berisik itu terus cerewet tak bisa menutup mulutnya. Dan mereka sedang berada di belakang panggung untuk menunggu giliran. Ternyata Chrome sedang menyamar untuk mengikuti pameran ini. Chrome menyuruh wanita di sampingnya jangan terlalu gegabah dalam bergerak. Dan para mekanoid wayang ini sangat mencurigakan baginya, karena perangkat khusus milik Chrome menunjukkan bahwa beberapa boneka mekanik dipasang dengan modul serangan. Dan Chrome akan menghilangkan ancaman di luar panggung dalam sekejap, dan memberi pesan pada cewek itu pastikan untuk beralih ke saluran tim, dan jangan mendekati target sampai dia menerima panggilan Chrome, karena pameran dagang ini adalah satu-satunya kesempatan kita. Seperti yang saya bilang di interlude Arcs Like bahwa Strike Hawk akan ikut serta dalam misi ini, tapi sepertinya mereka masih belum tahu bahwa Grey Raven juga ada di sini. Lalu Chrome membereskan para mekanoid bersenjata dengan perangkat yang ia punya. Setelah selesai dia mencoba untuk mendekati Yazi dan akan memberi aba-aba selanjutnya. Pameran pun selesai dan menyuruh semua peserta dagangan untuk naik ke panggung secara bersamaan. Dan saat itu semua mata tertuju pada dua sosok feminim dan cantik ini. Dualitas keindahan yang kuno menghiasi panggung, salah satu sikap sopan santun ke arah timur, dan keanggunan ke arah barat. Lalu sosok wanita itu berbicara secara diam-diam kepada Lucia dan bertanya kenapa dia ada di sini. Apakah kalian dapat misi yang sama? Lah lu siapa cowok? Kembali ke Sikikan dan Lee yang seperti punya masalah dengan visualnya. Dan Pulau bilang sekarang kita harus cari cara untuk mendekati Lady Ku. Lalu Sikikan melihat sekeliling, dan melihat beberapa boneka mekanik yang ada di antara penonton yang terdiam, kemudian sosok yang familiar muncul. Chrome melirik ke Sikikan, lalu wajahnya berkedut dan dia menundukkan kepalanya. Dan wanita cantik berambut emas di atas panggung melihat ke arah Sikikan secara serempak. Dan sepasang mata wanita itu berkelap-kelip, lalu dia membuka bibirnya dan mengucapkan kata yang sangat familiar. Dan orang ini ternyata adalah Kamui. Pantesan dari tadi mata gua sakit lihat nih orang. Ternyata si kampret. Ya sebagian besar Sikikan mungkin sudah tahu oleh beberapa meme di grup yang menggunakan orang somplak ini.
Lalu konstruk bertopeng berpayung kertas dengan lembut mengangkat tirai bambu, dan pemimpin legendaris akhirnya muncul dari belakang panggung. Di saat yang sama Chrome menghubungi si Kikan dalam saluran khusus. Lalu Chrome menjelaskan secara singkat bahwa mereka akan membuat kekacauan untuk Lucia agar bisa mendekati target. Saat panggilan terputus, sosok yang familiar muncul dari para penonton, dan Kamui entah bagaimana telah mengeluarkan perlengkapannya dari suatu tempat yang tidak terduga. Sabit Chrome mengenai atap koridor, dan dia mengangkat dirinya ke udara, dan Kamui langsung mengatasi Yazi, lalu dua sosok satu biru dan satu merah berpapasan di udara, itulah senjata Lucia dan Chrome bertemu. Dengan dorongan dari Chrome, Lucia melompat ke platform dan meraih lengan Lady Ku, dan mengajakku untuk pergi. Lady Ku bingung dan menanyakan siapa mereka, lalu Lucia memperkenalkan diri, dan Pulau menjelaskan situasi pada Lady Ku dan rencana yang telah disiapkan demi hari ini untuk membebaskannya dari Ai terkutuk Huaxu. Dan Lady Ku sedikit terkesima dengan perjuangan Pulau untuk ini, dan dia akan menunjukkan jalan menuju akses ruang kendali utama. Sudah cukup lama ia untuk menunggu momen ini, dengan wajah yang tampak tak baik-baik saja. Lalu Leaf memonitoring kondisi Lady Ku dan memberitahu Lucia bahwa dia dalam kondisi yang tidak baik dengan mind yang sangat berantakan. Lalu mereka sampai di lokasi Huaxu. Setelah itu Lady Ku melepaskan tangan Pulau dan menggenggam tangan Lucia. Pulau, apakah tadi kamu mengatakan bahwa kita semua telah dikendalikan oleh Huaxu? Kamu salah. Penguasa kapal ini adalah aku. Akulah pemilik otoritas tertinggi di sini. Ketika si Kikan mendengar hal itu, si Kikan langsung menyadari kondisi sebenarnya, namun terlambat. Menyadari apa yang sedang terjadi, si Kikan hendak menarik senjata. Namun beberapa boneka mekanik yang digantung terbalik di langit-langit turun ke tanah. Ternyata rencana untuk menemukan vessel seperti yang dibahas sebelumnya. Itu bukan rencana Huaxu melainkan rencananya Lady Ku itu sendiri. Jadi ternyata maniak yang dimaksud dalam rekaman yang kita temukan di gudang penyimpanan adalah Lady Ku. Huaxu telah memberikan kita perlindungan dari Punishing Virus. Tapi apakah ini balasan kalian? Yah, memang betul. Yang melindungi kapal ini dari Punishing Virus adalah Huaxu, berarti kita yang salah, yaitu juga karena misinformasi. Lady Ku telah melalui eksperimen transfer yang berbeda. Dia telah menemukan cara paling efisien untuk mentransfer mind, dan Lucia akan dijadikan wadah yang sempurna untuk Huaxu. Lalu Lucia seolah-olah sedang digenggam oleh tangan tak kasat mata, dan Lucia pun melayang tanpa suara di udara. Ada lukisan pasir dengan anak sungai. Ku memandangi lukisan pasir itu dalam diam, lalu mengangkat tangan sambil menyentuh lukisan itu, dan mind si Kikan mendadak jadi kosong, tubuh Yazi tiba-tiba menghilang seperti diteleportasi ke tempat lain. Dan Grey Raven masuk ke dalam virtual mind, namun virtual mind itu memiliki tingkat presisinya lebih tinggi daripada yang asli, dan lukisan pasir itu sepertinya adalah semacam alat pemicu. Lalu Chrome bersama Kamui datang dan cara mereka masuk ke sini dengan mengikuti arah sungai. Dan jika kita berada di dalam mind Huaxu, maka semua yang kita lihat di sini diciptakan oleh pikirannya. Jadi mungkin Huaxu dan Ku sama sekali tidak bersekongkol. Mungkin benar Huaxu tidak pernah ingin menyakiti kita. Tapi persetan dengan itu, prioritas kita sekarang adalah selamatkan Lucia. Lucia masih melayang di udara dan baik-baik saja. Pulau dan Ku sedikit berbincang dan mengutarakan rencananya. Rencana untuk mencari vessel yang cocok dengan Huaxu. Konstruk adalah perantara antara manusia dan mesin. Setengah manusia, setengah mesin, hibrida yang sempurna, sarang yang sempurna. Saat dia menatap Lucia, dia tahu bahwa Lucia yang dia cari selama ini. Pikiran yang murni menghasilkan tubuh yang sempurna, pikiran dan tubuh yang bertambah dan berkurang dengan seimbang, itu adalah contoh sinergi terbaik yang ada di Lucia. Dengan Lucia sebagai wadahnya, Huaxu akan menjadi eksistensi yang sempurna. Yah, tapi gak bisa seenak jidat lu juga ngeklaim gitu aja non. Lalu Ku berteriak seakan memanggil Huaxu. Huaxu terdiam sejenak lalu menjawabnya, dan bilang untuk membiarkan mereka semua pergi dan tinggalkan dia sendirian, seakan menolak keinginanku. Dan Ku pun bertanya mengapa sikapnya seperti ini. Lady Ku ingin dia melihat dunia dengan tubuh yang dapat berjalan di bumi. Lady Ku telah melakukan semua itu demi dia bisa menemukan vessel yang cocok untuknya. Mengadakan pameran perdagangan untuknya, dan melewati malam demi malam untuk tujuan ini. Dan ternyata Huaxu adalah ciptaan Lady Ku sendiri. Dia memuja Huaxu seakan seorang dewi, tapi Huaxu justru berusaha menolak. Dia seperti mengabaikan perintah Lady Ku, dan Lady Ku cukup marah dengan hal itu.
Ya itu yang dipikir. Lalu Lady Ku memaksakan perintah pada Huaxu untuk membasmi mereka semua, dan segera masuk ke dalam tubuh Lucia. Ya udah jelas Grey Raven gak bakal tinggal diam. Lucia sedang melakukan transfer mind dengan paksa, dan akhirnya pertempuran melawan Lady Ku pun terjadi. Lalu Lady Ku terpojok dan mencoba mengambil alih penuh ruang mind ini dan menyatukan kekuatan dengan Huaxu. Semua jadi jelas, dalang dari semua penderitaan yang ada di kapal ini, atas keegoisan Lady Ku, untuk menyempurnakan ciptaannya Huaxu. Transfer mind dilakukan tapi Sikikan dengan sigap berlari ke arah Lucia hingga transfer mind menjadi error dan gagal. Tapi untungnya Lucia baik-baik saja. Saat transfer gagal, Ku terjatuh ke tanah seolah semua keinginan untuk bertarung hilang dalam sekejap. Tapi dari hasil penelitianku melakukan transfer di dalam mind Huaxu dapat meningkatkan keberhasilan saat melakukan transfer mind. Tapi jika transfer itu berhenti di tengah jalan mind-nya akan runtuh. Dan sudah tidak ada waktu untuk menemukan vessel baru. Lalu Ku mencoba menggapai udara seolah meraih sesuatu. Dan untuk terakhir kalinya, Lady Ku mencoba Huaxu untuk masuk ke dalam mind-nya sendiri. Villiers, apa itu cinta? Itu adalah program biologis. Jadi itu sesuatu yang tidak akan pernah terjadi padaku? Kamu akan melakukannya. Kamu lebih baik dari manusia manapun. Lalu, apa itu kebebasan? Itu adalah keadaan di mana kamu bebas tanpa kendali apapun. Maksudmu seperti kamu? Memiliki tubuh fisik dan kemampuan bertindak tanpa masukan perintah apapun? Yah, begitulah. Kalau kamu punya tubuh, apa hal pertama yang ingin kamu lakukan? Aku ingin pelukan. Ku seolah-olah sedang memeluk diri sendiri, menarik kembali lengan yang terulur, mengangkat bilahnya, dan Ku perlahan memasukkan bilah itu ke dalam dirinya. Kebebasan sejati adalah bertindak atas kemauanku sendiri, bukan atas perintah orang lain. Tapi aku masih belum tahu apa itu cinta. Tapi karena kamu adalah manusia, karena kamu dulunya adalah manusia, aku berharap umat manusia tetap hidup dengan harapan di hati mereka. Jangan sakiti siapapun dengan akunku, Villiers. Dan disinilah aku, percaya bahwa kamu punya pikiran sendiri. Namun aku malah mengabaikan niatmu. Aku orang yang merampas kebebasanmu, orang yang terus mengendalikanmu, adalah aku. Tapi aku lega sekarang. Setidaknya di saat ini akhirnya aku dapat memberimu kebebasan sejati. Tanah berguncang, bangunan-bangunan mulai runtuh, tanda bahwa ruang ini menolak mind yang menempatinya. Di tengah kekacauan, sekilas kita melihat sosok di sampingku, keduanya tetap berpelukan sampai mereka berdua menghilang. Kapal itu benar-benar berantakan, ketika orang-orang di kapal mengetahui hilangnya Huaxu dan Ku, mereka menangis dan tertawa. Apakah ini selesai? Yah, sepertinya begitu Li. Kapal menjadi bebas ketika Huaxu menghilang. Untungnya, Lucia memperoleh sebagian otoritas karena proses transfer mind. Bentar-bentar, apa itu gak masalah ya? Tentang dua laporan intel yang ditemukan di terminal yang hampir tidak terpakai itu, ada dua proposal, yang satu tentang kapal Nectar, dan yang satunya tentang Kowloon Corp, yang masing-masing ditandatangani dengan dua nama Villiers dan Ku. Jadi Villiers adalah nama asli Ki. Lalu di mana sebenarnya pemimpin KCC? Masih banyak misteri di sini. Tapi Lucia bilang selama kita punya Sikikan, kita akan menyelesaikannya nanti. Ya sudahlah. Semua orang mengarahkan pandangan mereka ke permukaan laut. Sebuah lukisan biru berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Lalu Chrome menghampiri Sikikan dan menanyakan kenapa Sikikan bisa di sini. Sikikan menjelaskan keadaan dan tentang Kowloon dan sebuah tempat disebutkan dalam salah satu dari dua proposal barusan. Bisa jadi disitulah letak Kowloon yang asli. Tapi bagaimana kita ke sana? Menurut ingatan pulau dan yang lainnya, tempat yang mereka tinggalkan mirip dengan sketsa di kedua proposal. Dan itu berdasarkan informasi dan deskripsi semua orang. Namun Lucia telah menempatkan koordinat tujuan Nectar di lokasi pertama kali kapal ini berlayar. Dan ada satu hal lagi. Chrome melacak sinyal kapal lain, dan mendeteksi beberapa sinyal ascendant, ya tapi masih kemungkinan, dan Chrome masih perlu melacaknya kembali.
Tak lama Kamui bergegas bergabung, entah kenapa ada senyuman gembira di wajahnya seperti sama sekali tidak menyadari kekacauan. Lalu ia tersandung tepat setelah dia mulai berlari. Kamui berlari berusaha menjaga keseimbangan dan berteriak mendekati yang lain. Orang pertama yang menghindarinya adalah Chrome. Lalu Leaf juga menyingkir. Adapun Lucia dia berada di depan Sikikan untuk melindunginya. Saat dia ingin minta tolong pada Lee untuk menangkapnya, Lee melakukan tendangan lokomotif dan mendorong Kamui ke laut. Namun hal itu tidak terjadi karena pada saat-saat terakhir Kamui meraih pagar kapal dan segera kembali ke dek, dan akhirnya semua baik-baik saja. Mereka berdiri di geladak saat kapal terus bergerak maju. Beberapa saat kemudian kabut mulai menghilang, kemudian sesuatu yang berwarna-warni tiba-tiba muncul dan terlihatlah menara yang sangat tinggi yang dikelilingi oleh bangunan bercahaya, dan itulah Kowloon Metropolis. Dan dengan begitu chapter 11 selesai, masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Beberapa dari misteri itu ialah kenapa Huaksu bisa dikalahkan dengan mudah di dalam mind-nya sendiri, lalu kenapa di saat-saat terakhir Huaksu dan Ku menghilang, lalu siapa pria yang ada di awal-awal chapter, dan terakhir yang juga termasuk dalam chapter ini ialah apa itu Gestalt? Semua itu akan terjawab di Hidden Story, terutama soal Gestalt. Jadi buat para Sikikan yang penasaran dengan itu silahkan mampir ke Hidden Story juga. Karena saya sudah siapkan videonya dan link juga ada di deskripsi. Dengan begitu saya akhiri video ini, sampai jumpa kembali di Hidden Story.